Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu Meyuh Khadim. Kita ini sangat istimewa. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya mengucapkan pertama sekali kepada saudara semuanya, kepada subscriber dan penonton saya, selamat Natal dan selamat menyambut Natal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, sukacita selalu, damai sejahtera selalu, sehingga berkat berlimpah dalam kehidupan saudara. Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara untuk melihat apa sih makna daripada Natal itu. Natal menjadi momen yang tepat bagi umat Kristiani untuk belajar arti kesederhanaan, cinta kasih kepada sesama, dan menjaga kerendahan hati. Yesus Kristus yang lahir di kandang domba menjadi salah satu simbol kesederhanaan tersebut. Yesus Kristus adalah pribadi yang terkenal karena kerendahan hati dan kesederhanaannya. Ia tidak memilih istana yang megah sebagai tempat kelahirannya, tetapi memilih kandang yang hina sebagai rasa solidaritas kepada manusia yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab hidup sederhana telah menjadi barang langka dan cenderung mengalami kepunahan di tengah gempuran konsumerisme dan hedonisme. Selain itu, Yesus banyak mengajarkan tentang beberapa hal. Yang pertama sekali tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang keadilan, tentang damai sejahtera. 4 hal itu saling terikat dan hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kerendahan hati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Makna daripada konsumerisme, yaitu suatu paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Gaya hidup yang tidak hemat. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme yaitu merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tidak manusiawi. Tindakan manusia Bapak Ibu, maaf, tindakan manusia, bukan tidak manusiawi ya. Sebab dengan belajar mengasihi orang lain, meski berbeda pandangan, akan membuat hidup semakin damai. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang mudah diadu domba, kehilangan rasa saling menghormati. Maka dari itu mari kita memutus mata rantai berita hoak ini dengan tidak menyebarkan lebih luas lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, umumnya Natal dimaknai sebagai kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang berkenan menjadi manusia lemah dan miskin, agar kita yang miskin dapat mengambil bagian dalam kekayaan ketuhanannya. Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 8 ayat 9 di situ dikatakan, sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun kaya Dia telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu dapat menjadi kaya dalam kemiskinan itu. Luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jika Natal memang dimaknai sebagai sebuah peristiwa kesederhanaan, mengapa Natal modern selalu identik dengan huru-hara dan kemewahan? Jawabannya terlalu sederhana Bapak Ibu, karena makna Natal kini telah mengalami penggeseran dari peringatan ke perayaan. Di zaman modern ini, zaman now, tahun 2020, banyak orang telah memaknai kelahirannya seperti orang Majus yang diceritakan dalam Injil Matius. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria ibunya, dan sambil bersujud mereka menyembah Dia, dan seraya membuka barang-barang berharganya. Mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Di mana tertulis dalam Injil Matius 2 ayat 11.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Mereka kemudian berpendapat bahwa Yesus Kristus yang lahir ke dunia layak mendapatkan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik inilah yang kemudian dapat kita lihat pada pernak-pernik serta pesta Natal yang mewah. Sadar atau tidaknya, kemewahan itu sebenarnya menimbulkan keanehan dalam perayaan Natal itu sendiri. Sebab kesederhanaan kelahiran Yesus Kristus yang adalah pusat dari Natal menjadi hilang. Walaupun ada paling sekedar khotbah singkat sebagai pelengkap acara. Jika orang-orang pada era modern Bapak Ibu, pada era zaman now, yang beranggapan bahwa pernak-pernik Natal yang mewah merupakan persembahan yang terbaik, maka sebenarnya mereka sangat keliru. Nah, pasalnya persembahan orang Majus dimaksudkan sebagai penghormatan tertinggi bagi sang raja yang baru lahir. Bagi sang raja yang baru lahir. Sedangkan mereka yang merayakan Natal dengan mewah sebenarnya tidak memberikan penghormatan yang tertinggi, sebab mereka hanya mengeluarkan sedikit dari kekayaan mereka untuk memberikan kesenangan bagi diri sendiri atau orang-orang terdekat. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, maka Natal sebenarnya tidak lebih dari sebuah acara tahunan yang meletihkan dan tidak akan meninggalkan bekas, bahkan berlalu begitu saja. Natal sebagai sebuah peringatan berarti kita semua yang mengimaninya kembali mengingat peristiwa kelahiran yang terjadi ribuan tahun lalu di Bethlehem. Peristiwa kelahiran seorang raja damai yang amat sangat sederhana. Dia adalah raja di atas segala raja. Jika mau, dia bisa saja memilih istana yang megah dengan kasur yang empuk sebagai tempat kelahirannya, serta para bangsawan sebagai saksi peristiwa itu. Namun kenyataannya terbalik. Dia lebih memilih sebuah kandang hewan peliharaan dan kain lapin yang kasar sebagai tempat di mana ia lahir. Kelahirannya yang amat sangat sederhana itu disaksikan pula oleh para gembala yang juga dikenal sebagai orang-orang paling rendah pada masa itu. Ia memilih untuk terlahir secara sederhana agar semua orang dapat mengambil bagian dari kemewahannya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita melihat di dalam Kolose 3:15, di situ dikatakan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatimu, untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Terima kasih Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Inilah makna Natal yang sangat singkat yang sudah saya uraikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum Yeshua Hamasiah. Salam Aki selalu. Bapak Yahweh memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.